Oke, selamat pagi anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pada pagi hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh ya, Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan semuanya dalam kondisi sehat, semua bisa masuk sehingga kita bisa belajar meneruskan materi yang kemarin yaitu tentang pewarisan sifat ya. Oke, anak sekalian sudah siap? Ya, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang persilangan untuk satu sifat beda ya, monohibrid. Hari ini kita akan membicarakan tentang persilangan dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Oke, anak sekalian, coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di sini. Siapa yang pernah makan buah ini? Oke, alhamdulillah. Berarti hampir semua sudah masuk, sudah makan semua ya. Mantap ini ya. Oke. Kira-kira apa yang kalian suka dari buah ini? Kira-kira apanya yang membuat kalian suka dari buah ini? Ya, Mas Anto, manis. Oke, rasanya manis. Oke. Mas Andi, buahnya besar. Oh ya, buahnya besar. Oke. Mas Adi, bentuknya Pak? Bentuknya kenapa Mas Adi? Ada yang lonjong, ada yang bulat. Oh ya, boleh Mas Adi. Oke, ini ya. Jadi kita sudah tahu itu. Buah mangga biasanya disuka adalah rasanya manis, bentuknya kemudian besar atau bentuknya lonjong dan seterusnya itu ya. Coba sekarang sebutkan dua aspek yang membuat kalian sangat menyukai buah mangga. Oke, betul. Tadi disampaikan sama Anto ya, manis dan buahnya besar. Oke. Yang lain? Manis lonjong, Pak. Oke, manis lonjong. Oke, yang disukai plum gadung ya, Mas ya. Mangga gadung ya. Oke. Jadi dari dua aspek ada manis dan besar tadi yang dari Mas Anto tadi coba. Kemudian coba tadi kan kalian saya minta untuk menyebutkan dua aspek yang membuat kalian paling suka. Coba sekarang jelaskan kira-kira untuk menghasilkan buah mangga seperti yang kalian sukai tadi. Contoh yang disebutkan Mas Anto tadi adalah besar, manis. Kira-kira dengan cara apa untuk menghasilkan buah itu? Oh iya Mas Andi, apa Mas Andi? Oh ya, dengan cara mencangkok. Oke, betul. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan ya. Kalau mencangkok berarti sifatnya bagaimana? Sama dengan aslinya. Oke, ya. Yang lain mungkin yang bisa menyebutkan, coba jawaban lain. Oke, Mbak Tiara, disilangkan atau dihibridasi Pak? Oh ya, boleh ya. Jawabannya disilangkan atau dihibridasi ya. Oke. Ya, jadi ada berbagai cara untuk menghasilkan buah mangga ya, seperti yang kita sukai tadi ya. Ada dengan cara mencangkok atau hibridisasi. Cuman kalau mencangkok kan menghasilkan dari sesuatu yang sudah ada. Kemiripan rasanya sama dengan aslinya kan gitu. Lah, untuk menghasilkan yang baru bagaimana caranya? Oke. Nyambung dengan yang tadi sampaikan Mbak Tiara ya, yaitu dengan cara, salah satu caranya adalah dengan cara persilangan. Oke. Lah, kita masuk di persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Tadi seperti yang disampaikan Mas Santo, di situ ada rasa manis dan ukuran buahnya besar. Berarti kita mengambil dua sifat beda. Bedanya apa? Dari sisi rasa, dan yang kedua adalah dari sisi ukuran. Oke ya. Nih. Dasar untuk persilangan dua sifat beda itu adalah hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Mendel 2 menyatakan bahwa jika dua individu berbeda satu dengan lainnya dengan dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak bergantung pada sifat lainnya.
Ini ya. Ya apa Mbak Tiara? Oh iya betul ya. Nanti kaitannya dengan penentuan gamet seperti Mendel 1 tadi ya. Jadi contoh yang dimaksud dengan hukum Mendel 2 itu apa? Ini. Contohnya adalah dalam proses pembentukan gamet. Jadi suatu individu memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah. Kemudian berpasangan atau berkelompok secara bebas sehingga membentuk gamet yang memiliki sifat atau pasangan alelnya A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Ini ya, ini contoh pembentukan gametnya. Lebih jelasnya lagi nanti kita terapkan pada persilangan dihibrid. Nah, oke, kita mulai sedikit dalam proses pembentukan gamet. Pada proses pembentukan gamet, kalau di monohibrid ini kan memisah secara bebas ya. Jadi kalau di monohibrid hukum Mendel 1 ini ada heterozigot, maka dia gametnya memisah secara bebas menjadi A besar dan A kecil. Kalau dihibrid, ini contoh, ini dihibrid A besar A kecil, B besar B kecil, maka gametnya menjadi A besar B besar, A besar B kecil, A besar B besar, A kecil A besar, B besar maaf, A kecil B kecil, jumlah gametnya ada 4. Ini jumlahnya ada 2. Lah, dalam menentukan gamet ini, maka caranya adalah dilihat dari jumlah heterozigotnya. Oke ya. Untuk mempermudah, dalam hal ini dilihat dari jumlah heterozigotnya. Atau bisa dirumuskan dalam bentuk persamaan 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah heterozigotnya. Contoh di persilangan monohibrid, dia 2 pangkat monohibrid, heterozigotnya siapa? 1, ini 1 pasang. Maka 2 pangkat 1, gametnya ada 2. Oh, A besar A kecil, B besar B kecil, ini ada 2 pasang. Maka jumlah gametnya adalah 2 pangkat 2, yaitu ada 4. Itu ya. Ini untuk penentuan gametnya. Coba sekarang pertanyaannya sebagai berikut. Apakah homozigot bisa digunakan untuk menentukan jumlah gamet? Coba sekarang Mas Santo. Tidak Pak. Oke, tidak Pak. Oke, jawabannya tidak ya. Kenapa kok tidak? Kita lebih mudah melihat dari heterozigotnya. Oke ya. Jadi dalam penentuan gamet kita lebih mudah melihat heterozigotnya. Jadi jumlah pasangan heterozigotnya. Oke Mas Santo. Terima kasih Mas Santo atas jawabannya. Coba sekarang tentukan dengan memperhatikan hukum Mendel 2 itu, coba tentukan jumlah gametnya pada pasangan gen berikut. A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Yang kedua, A besar B besar B besar, C besar C kecil. Coba. Oke. Mbak Tiara yang atas jawabannya 4. Oke, betul ya. Betul Mbak Tiara. Kalau yang bawah berapa gametnya? Mas Andi jawabnya berapa? 2. Oke ya, 2 ya. Oke, betul, jawabannya yang bawah adalah 2. Sekarang kira-kira kalau yang atas tadi 4 itu terdiri dari apa saja? A, B, C besar, A besar, B besar, C besar. Ini mengelompok secara bebas. A besar, B besar, C kecil, A kecil, B besar, C besar, dan A kecil, B besar, C kecil. Coba sekarang yang nomor 2 ini apa kira-kira gametnya? Oke, betul. A besar, B besar, C besar, dan A besar, B besar, C kecil. Oke, terima kasih Mbak Dina. Betul ya jawabannya ya, ini ya. Oke. Satu lagi coba. Kalau ini kira-kira gametnya ada berapa? 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 berapa Mas Ari? 8. Oke, ya 8 ya. Ini dalam proses penentuan gametnya. Nah, terus kalau dalam proses persilangan dihibrid bagaimana? Contoh, persilangan antara mangga besar, B besar, B besar, K besar, K besar. Ini berarti dominan ya.
dengan mangga kecil kecut, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka dihasilkan persilangan parental satunya, gamet satunya tadi berdasarkan hukum Mendel. Ini tidak ada heterozigotnya, maka 2 pangkat 0. Berarti gametnya hanya satu, yaitu siapa? B besar, M besar. Ini juga bagian kecil kecutnya juga tidak ada heterozigotnya, tidak ada, maka 2 pangkat 0. Jawabannya cuma satu gamet, B besar, M besar. Ini ya, tidak ada heterozigotnya, maka gametnya cuma satu. Kalau yang ini ada 2 heterozigot, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Maka gamet yang dibentuk adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Ini kan disilangkan sesamanya ya. Jika satu disilangkan sesamanya, maka hasilnya adalah ini gametnya. Gametnya ada 4. B besar, B M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Kalau F2-nya bagaimana? Filial keduanya, yang keturunan keduanya. Seperti yang kemarin di persilangan di monohibrid, maka diselesaikan dengan model tabel Punnett ya. Nih. Ini akan ketemu B besar, M besar, B besar, M besar, ketemu di sini besar manis, B besar, B besar, M besar, M kecil di sini besar manis, dan seterusnya. Besar manis lagi, besar manis, sampai pada ini ya, di sini karena besar kita anggap dominan dan manis kita anggap dominan. Sampai ketika kita tentukan perbandingan genotipnya, itu kita dapatkan ternyata B besar, M besar, M besar itu jumlahnya ada 1. B besar, M besar, M kecil itu ada 2. B besar, B kecil, M besar, M besar 2. B besar, B kecil, M besar, M kecil 4. B besar, M kecil, M kecil 1, B besar, B kecil, M kecil, M kecil 2, B besar, M besar, M besar 1, B kecil, M besar, M kecilnya 2, B kecil, M kecil, M kecilnya 1. Ini perbandingan genotipnya. Perbandingan fenotipnya bagaimana? Besar manis 9, besar kecutnya 3, kecil manisnya ada 3, kecil kecutnya ada 1 kalau dari tabel yang peroleh. Jadi karena tadi persilangannya ini tadi ya, persilangannya antara sesamanya dengan gamet 4 sama 4, maka tabel Punnettnya jumlahnya ada 16. 4. Oke. Coba sekarang coba dengan tadi yang sudah kita pelajari, coba tentukan perbandingan fenotip F1 untuk persilangan antara mangga besar manis dengan mangga besar manis B besar, M besar, M kecil dengan mangga kecil manis B kecil, M kecil, M kecil. Coba ya, sekarang tentukan perbandingan fenotipnya. Sekali lagi, mangga besar manis dengan tadi genotipnya B besar, M besar, M kecil. Kemudian mangga kecil manis dengan, mohon maaf, ini mangga kecil kecut ya harusnya ya. Mangga kecil kecut dengan B kecil, M kecil, M kecil. Oke, coba sekarang kalian lakukan, coba kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, untuk pembelajaran materinya saya cukupkan dulu untuk pada kesempatan hari ini. Nanti akan saya cek lagi di pertemuan selanjutnya. Dari Pak Rahmat saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.